Yang terhormat sahabat diskusi hidup, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan diskusi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang sengsara membawa nikmat, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan untuk mengalirkan pahala kepada manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna barokah, implementasi mencari barokah, dan cara sederhana bisa masuk surga. Pada pertemuan kali ini penulis akan menghubungkannya dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Yang terhormat sahabat diskusi hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam setiap doa kita selalu memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Timbul pertanyaan, apakah iya kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Jawabannya insya Allah bisa. Apakah kita harus selalu bahagia di dunia? Jawabannya tidak selalu. Tidak ada manusia yang hidup dengan selalu diliputi kebahagiaan. Pasti ada sesuatu hal yang membuat perjalanan hidupnya menjadi tidak bahagia. Pada saat-saat tertentu, seseorang pasti akan merasa susah, meskipun itu hanya sesaat. Apakah kita pernah perhatikan ketika seorang bayi terlahir dari rahim ibunya? Saat bayi terlahir, ia menangis. Mungkinkah itu tanda kesusahan atau kesedihan? Karena akan menghadapi kehidupan di dunia yang fana dan penuh perjuangan. Kalau kebahagiaan di akhirat adalah suatu tuntutan dan cita-cita bagi setiap manusia. Namun, tahukah sahabat, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita harus merasakan dulu kesusahan di dunia. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat memerlukan perjuangan yang tidak sedikit dan panjang. Apakah sebenarnya syarat bisa bahagia hidup di akhirat? Bahagia di dunia belum tentu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tidak bahagia di dunia belum tentu juga tidak bahagia di akhirat. Maksudnya ialah bahwa kita harus menyadari bahwa menjalani kehidupan di dunia berbeda dengan kehidupan di akhirat. Menjalani kehidupan di dunia harus siap bahagia dan siap tidak bahagia, karena kebahagiaan dan kesusahan akan dialami silih berganti. Bisa dirasakan dalam waktu singkat, bisa juga dirasakan dalam waktu lama, tergantung situasi dan kondisi serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kebahagiaan di akhirat bersifat kekal. Mari kita perhatikan kata kesusahan. Sebenarnya bersumber dari kata usaha. Ketika usaha dilihat dari sisi negatif, maka akan berbunyi susah. Namun ketika usaha dilihat dari sisi positif, maka akan berbunyi sukses. Sehingga rumusnya menjadi sebagai berikut. Usaha yang merupakan suatu kesusahan lebih membutuhkan atau dituntut kesabaran, bersifat bertahan dan tetap tegar, dibalas dengan pahala sabar yang insya Allah luar biasa. Sedangkan usaha yang menghasilkan kesuksesan lebih membutuhkan atau dituntut keikhlasan, bersifat ofensif, mengeluarkan kesenangan, tidak dibalas dengan pahala jika tidak mau berbagi. Jadi pertanyaannya penulis ulangi, bagaimana cara mencapai kebahagiaan di akhirat?
Tuhan sudah menciptakan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia terkadang mengalami kesusahan dan terkadang mengalami kebahagiaan. Kuncinya yaitu ketika sedang mengalami kesusahan, kita tidak boleh berhenti untuk selalu bersabar, menghadapi dan menjalaninya. Dan ketika kita mengalami kebahagiaan, kita juga tidak boleh berhenti untuk selalu berhati-hati. Jangan lupa untuk berbagi apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan dengan cara yang diridhoinya. Bila diperumpamakan sebuah tiket, pahala dikumpulkan sebanyak mungkin agar kita dapat memilih tempat yang terbaik di surga. Ada beberapa tempat di surga digolongkan berdasarkan tingkatan prestasi manusia selama ia menjalani kehidupan di dunia. Mohon maaf jika penulis sedikit memberi ilustrasi sebagai berikut. Ketika seseorang hanya memperoleh sekian pahala, maka ia akan masuk ke dalam surga A. Ketika seorang memperoleh sejumlah pahala yang lebih baik, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga B yang lebih baik. Demikian juga jika seorang telah mengumpulkan dan mendapatkan pahala yang luar biasa, insya Allah akan diberikan pula surga yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seterusnya. Bagaimana seseorang akan masuk surga jika ternyata tiket pahala yang sudah terkumpul tidak mencukupi? Naudzubillah. Jangan pernah bosan untuk selalu rutin berdoa di setiap kesempatan, terutama setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, penulis mengajak agar kita selalu berusaha untuk bersabar memenuhi selalu rukun Islam, terutama rukun iman. Tetaplah berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhuznudzon, karena atas rahmatnya manusia dimasukkan ke dalam surga. Sahabat diskusi hidup yang kami kasih, dunia ini memang sangat besar dan luas. Tapi kenapa ketika masalah datang, dunia serasa menyempit? Mungkin terasa sempit itu sebenarnya disebabkan karena cara berpikir kita yang keliru. Janganlah pernah mencoba untuk menyerah, tetapi jangan menyerah untuk selalu mencoba dan berusaha. Coba kita katakan kepada masalah, "Hai masalah besar, lenyaplah dari kehidupanku, karena aku milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang mengasihi lagi maha penyayang, yang akan selalu menyayangiku, membimbingku, menuntunku melalui masalah meskipun itu besar dan melelahkan. Aku akan mampu melaluinya dengan baik." Katakanlah seperti itu untuk meyakinkan diri kita sendiri. Mungkin sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan itu, namun terkadang kita ragu atau tidak menyadarinya ketika Dia memberikan hidayah. Mengalir seperti air, berhembus laksana angin, tidak terhanyut dan tidak ribut, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Flowing like water, blowing like the wind, not washed away nor wild, turn misery into happiness. Bertakwalah, bertawakallah, dan tetap semangat. Sahabat diskusi hidup yang berbahagia, demikian diskusi hidup kita kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Benar karena Allah, salah karena penulis sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat.